Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan keterangannya ya. Di Nabi Muhammad itu menikah dengan Siti Khadijah. Beliau berusia 25 tahun, sementara istrinya ini berusia 40 tahun. Jadi ya jangan membayangkan sudah tua, jangan membayangkan wah itu janda ya, dan sebagainya ya. Ini wanita pilihan ya, wanita istimewa. Di Siti Khadijah itu termasuk orang yang dari nasab mulia ya, bahkan dari suku yang paling terpandang ya. Di suku Quraisy itu paling unggul di Arab sana ya. Dan Siti Khadijah ini memang sosok perempuan yang sangat solehah ya. Dia dulu pernah ada semacam guyon-guyon ya, semacam ya seperti bercandaan gitu ya, bahwa Siti Khadijah ini kalau bisa menjadi suami Nabi Muhammad ya. Ini menjadi kenyataan akhirnya. Di waktu itu memang Nabi Muhammad juga belum diangkat jadi Rasul ya. Itu sudah terkenal berakhlak mulia ya. Siapapun pasti mengaguminya ya. Siapapun pasti terpesona dengan kebaikan akhlaknya. Apalagi beliau sangat sempurna ya. Zahir batinnya itu sempurna. Yo cetakon gantengnya kaya apa ya, Nabi Yusuf kalah ya. Di Nabi Muhammad ini sampai fisiknya pun paling sempurna ya. Jadi tidak hanya dari segi akhlaknya ya. Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khulqan ya. Di orang-orang kafir pun ya, orang-orang penyembah api ya saat itu, penyembah berhala, orang-orang yang beragama Yahudi Nasrani, orang-orang yang beraliran-aliran aneh-aneh itu nanti pada kaget ya, Rasul diutus membawa agama Islam ya. Agama Islam nanti bisa menyebar luas ya. Waqad hafidha lan teman-teman sudah ya, wa ahabbalan demen sapa Nabi al-ibtiada ing ngadoh anin nasi saking menungso hina maqaraba ing dalem nalikane parek sapa Nabi al-arba'ina ing umur 40 min umri saking umure Nabi wa kana ana sapa Nabi iku ya ta'abbadu ngibadah sapa Nabi fi ghari Hira ing dalam gua Hira ala dini jadihi ing atase agamane simbahe Nabi Ibrahim ya Nabi Ibrahim. Di menjelang usia 40 tahun, ini usia yang nanti akhirnya Rasulullah mendapat wahyu ya. Wahyu yang pertama sekaligus
terangkat sebagai Rasul ya, utusan, dimulai menyebarluaskan ajaran Islam. Di menjelang itu ya, Nabi menjauh dari masyarakat karena masyarakatnya semakin rusak ya. Menyendiri ya di Goa Hira. Nah, di situ ya sekali lagi tidak terus nganggur di situ, tidak ya, tetap beribadah. Cuma ibadahnya kan belum ada perintah ya. Bentuknya misalnya sholat 5 waktu belum ada ya, belum seperti itu. Walaupun sholat itu sudah ada ya, sholat sejak zaman Nabi Adam sudah ada sholat. Haji sejak zaman Nabi Adam sudah ada haji ya, cuma tata caranya itu berbeda ya, kaifiahnya beda. Ya, umur 40 tahun itu kan umur yang sakral ya. Kalau orang umur 40 tahun itu sudah boleh dipanggil syekh, orang tua. Ya. Khulasatut dauri tsani ai hadhihi iki iku khulasatut dauri ringkesane perputaran sejarah atsani kang kaping pindho. Lama balagha ida magane tumeka sapa Nabi al-arba'ina ing 40 min umri sangi umure Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'atha mongko ngutus ing Nabi sapa Allah rahmatan hale dadi rahmat lil alamin marang wong alam kabeh. Mongko dadakan teman-teman ngawiti sapa apa wahyu berru'ya lawan imkan as-sadiqati kang bener. Summa nazala itu turun alaihi Nabi sapa Jibril, malaikat Jibril. Wa huwa halatai Nabi iku ta'at batu ibadah sapa Nabi fi ghairi Hira'in dalam gua Hira. Wa 'allama lan ulang sapa Jibril ing Nabi kaifa yahdi hale kaya apa mitutuhi sapa Nabi annasa ing manungsa as-sirata ing dalan al-mustaqim kang lurus. Di Nabi Muhammad sebelum diturunkan Al-Quran kepadanya ini ada mimpi-mimpi yang hak ya, mimpi-mimpi yang nyata ya. Kalau mimpinya para nabi ya nyata bisa menjadi kenyataan. Kalau mimpinya orang biasa ya antara setan dan tidak setan ya, antara pikirannya sendiri dan tidak pikirannya ya, antara ilham dari malaikat dan tidak ya. Di mimpi. Nanti Rasul mendapat wahyu ini, malaikat Jibril turun langsung mendekat ya, suruh membaca. Nabi Muhammad merasa apa? Tidak bisa membaca, tidak bisa apalagi menulis ya. Terus malaikat Jibrilnya apa? Iqra sampai 3 kali ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya sampai 5 ayat itu ya. Dia langsung menghafal, langsung paham ya. Terus diajarkan ke para sahabat ya. Dulu itu Quran itu turunnya kan
sedikit demi sedikit ya, turun ke Nabi Muhammad sedikit demi sedikit. Dan waktu itu Nabi punya sekretaris ya, sekretaris wahyu ya. Jadi ada penulis Quran itu ada. Jadi samping Nabi menyampaikan dengan para sahabat, mereka pada hafal. Jadi Quran itu melalui dua jalur ini ya, melalui tulisan dan melalui hafalan. Sangat kuat, periwayatannya itu kuat sekali ya. Tapi sekarang ya, di keaslian Al-Quran terjamin ya, terjamin ila yaumil qiyamah. Dilanjutkan kitab satunya lagi, faslun. Ai hadza tegese utawi iki iku faslun, fasal. Sampai pada surutu jami takdimnya utawi pira-pira syarat jamak takdim. Iku arba'atun papat. Al-bada'atu ngawiti bil ula kelawan salat kang pertama. Wa niyatul jam'ilan niat jamak fiya ing dalam ula. Wal muwalatu lan nuli bainahuma ing dalam antarane salat loro ya, ula kali mestine saniyah. Wa dawamul udhri lan langgenge udhur. Di sholat itu bisa dijamak ya. Dijamak itu dikumpulkan ya, ada pasangannya zuhur sama asar, maghrib sama isya. Nah, jamaknya ini ada yang takdim atau takhir ya. Ya. Dan syarat yang jamak takdim, sholatnya didahulukan ya di waktu yang pertama. Ini sholatnya harus urut ya, tidak boleh dibalik ya. Zuhur dulu baru asar. Ya. Sebab nanti kalau jamak takhir itu boleh dibalik ya, boleh dibalik. Tapi kalau jamak takdim harus urut. Sholat yang pertama harus didahulukan. Terus di dalam sholat yang pertama ada niat menjamak ya. Di dalam sholat yang pertama ada niat apa? Menjamak. Ya. Terus harus berturut-turut ya, tidak berjeda lama ya. Kalau berjeda lama, lu jagongan saya, lu ngopi-ngopi ya, yo rest jamaah. Faslun ayat setawi iki ku faslun fasal syurutul jami takdim utawi beberapa syarat jamak takhir ya. Iku senane ana loro niat takhir yo niat ngakhirake. Pokok bagian teman-teman keri mewaktil ula saking waktune salat kang pertama apa mah bareng ya sa'u kang amat haing ula ya saukang amat apa ma haing ula wa dawam utrilan langgeng uzur ila tamamil tsaniyati maring sempurnane salat kang kaping pindho. Kalau jamak takhir ini yang penting ada niat mengakhirkan salat ya. Di saat waktu yang pertama toh, waktu salat yang pertama di saat zuhur misalnya ya, ono niat jamak takhir ya. Itu sudah cukup ya. Kemudian syaratnya lagi kira-kira nanti kalau sholat yang pertama masih cukup ya, masih cukup dikerjakan di waktu yang kedua ya, masih cukup. Jadi masih ada waktu, bisa ada waktu untuk menjamak sholat ini ya. Faslun ayat setawi iki iku faslun fasal
surutul qasri utawi beberapa syaratnya ngosor sholat. Ku sapaatun pitu ayakuna ya yen to ana apa safaru lumane wong iku marhalataini rong pondokan rong pos. Wa ayakuna lan to ana sapa wong apa perjalanan iki safar iku mubahan dimenangake. Wal ilmu lan ngawomi bijawazil qasri kawan menange ngosor. Wa niyatul qasri lan niat ngosor indal ihrami dalam nalikane takbiratul ihram. Jadi qasar itu ada sendiri ya. Qasar itu berarti apa? Meringkas. Salat yang bisa diringkas hanya salat yang 4 rakaat ya. Zuhur, asar, isya. Nanti bisa berdiri sendiri ya, jamak sendiri, qasar sendiri bisa ya, atau digabung. Jamak qasar sekaligus juga bisa ya. Ya. Nah, kalau qasar ini kaitannya dengan bepergian jauh ya. Itu jaraknya sekitar 2 marhalah, kurang lebihnya apa? Ya ada yang mengatakan 81 kilo, ada yang mengatakan 95 kilo ya. Ya. Karena itu jaraknya itu kan sebenarnya waktu terus dikonversi jarak ya, makanya jaraknya bisa berbeda-beda ya. Ya, pendapatnya itu bisa berbeda-beda, kilometernya itu bisa berbeda-beda. Ya, yang penting yakin ya, yang penting apa? Ikut yang mana ya. Nah, bepergiannya ini tidak boleh bepergian yang maksiat ya. Kalau maksiat tidak boleh qasar ya. Terus masing-masing sholat qasar itu harus niat qasar ya ketika takbiratul ihram ya. Ketika takbiratul ihram. Jadi kalau mau ngosor sholat harus saat takbiratul ihram ya. Wa antakuna lan ento ana apa sholatu sholat iku rubaiyatan bangsa 4 rakaat. Wa dawa musafarilan langgenge lunga ila tamamiya maring sempurnane ruba ila tamamiya maring sempurnane sholat iki ya. Wala yaktatialan yen ora manut sapa wong bimutim men kelawan wong kang nyempurnakake salat. Fi juz'in dalam bagian min sholati saking salate mutimni. Kalau sholat qasar ini harus masih dalam keadaan bepergian ya. Berarti kalau sudah sampai kampung halaman, sudah sampai batas desa ya tidak boleh qasar ya. Ya. Jadi kalau perjalanan jauh pulang, kalau mau masih mengqasar ya sebelum masuk batas kampung halaman ya. Dan terus syaratnya lagi tidak boleh bermakmum pada orang yang sholatnya itmam ya. Orang yang mengqasar sholat tidak boleh makmum kepada orang yang sholatnya itmam ya, sempurna. Faslun ayat dari cerita ini ke fasal surutul Jum'ati utawi berbeda syaratnya sholat Jum'at. Iku sitatu 6. Entakuna yaitu ono apa kuluha yaitu ono apa Jum'ah ono ya kuluha ya sekabehane Jum'ah ya. Iku fi waktu zuhur dalam waktu zuhur. Wa untuk komalan itu dijumenengake apa Jum'ah fi khitatil baladi dalam batase negara. Wa antu sholiyalan itu salat ya. Atau wa antu sholla dan itu disolati apa Jum'ah jamaatan hale berjamaah. Ini sholat Jumat itu ada syaratnya ya. Tidak asal sholat Jumat, tidak asal mendirikan Jumatan ya. Di sholat Jumat itu ada waktunya, waktu zuhur ya, tidak boleh berojol. Sholat Jumat itu harus berada dalam batas wilayahnya karena nanti ada syarat apa?
ada syarat bertempat tinggal ya. Ya, ini yang wajib ya. Maksudnya yang wajib melaksanakan sholat Jumat ya itu penduduk setempat ya. Nah, kalau orang lain gimana? Ya nggak apa-apa, nambah-nambah ya. Nah, sholat Jumat itu didirikan di negerinya, di daerahnya, di kampungnya. Ya, berarti kalau ada orang Jumatan tiba-tiba mendirikan di perkampungan lain, misalnya di perkemahan misalnya ya, atau di Monas misalnya, wah, ya itu ya, sekoti ajaran ini ya. Di sholat Jumat itu tempatnya tetap. Sholat Jumat harus berjamaah. Kalau mazhab Syafi'i ya 40 orang ya, 40 orang laki-laki semua ya, minimal ya. 40 ini termasuk imam dan makmum. Wa ayyakunu lan yad'ana sapa jamaah iku arba'ina 40 ahraran hale merdeka tukuron tur lanang-lanang balina tur balik kabeh mustautinina tur kang manggon kabeh manggon omah wa alla yasbiqalan ita ora disi ha ing Jumat wala tuqarina lan ora barengi ha ing Jumat apa Jumatun salat Jumat fitil kalbalati dalam mengkono negara wa ayataqaddama lan ita disi ha ing Jum'ah apa khutbatani khutbah loro. Di sholat Jumat itu kan untuk mengumpulkan massa ya. Di sholat Jumat itu makanya di masjid jame' ya. Nah kalau tujuannya untuk mengumpulkan sebisa mungkin satu daerah itu dikumpulkan jadi satu. Makanya aturan aslinya ya. Kalau ada 2 Jumatan didirikan ini yang sah yang lebih dahulu ya. Ya. Nah, kalau bareng bisa tidak sah semua ya. Ya. Itu aturan aslinya ya. Nanti boleh mendirikan sholat Jumat, boleh mendirikan Jumatan ya, mungkin dalam satu wilayah ya, satu kampung bisa sampai 2, bisa sampai bahkan lebih. Nah itu kalau ada sebab-sebabnya ya. Di antaranya apa? Di antaranya kalau tempatnya itu sudah tidak memenuhi ya. Tempatnya sudah apa? Tidak cukup ya, itu bisa ya. Atau kalau jarak itu sangat jauh ya. Dari kampung satu, dari ujung ke ujung itu sangat jauh sekali ya. Itu bisa mendirikan beberapa Jumatan ya. Atau karena perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, nah itu bisa ya. Jadi selagi tidak ada alasan itu ya nanti sholat Jumatnya yang sah yang pertama ya. Hati-hati ya. Faslun ayat dari setelah ini iku fasal ya. Arkanul khutbah ini utawi pira-pira rukun khutbah loro. Iku khamsatun 5 hamdulillahi ya muji ing Allah fihi ma dalam khutbatain. Wa sholatu lan maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ma dalam khutbatain. Wal wasiat lan aweh wasiat bitakwa lan takwa fihi ma dalam khutbatain wa qira'atu ayatin lan maca ayat minal qur'ani sangking Al-Qur'an fi ihdahuma ing dalam salah sijine khutbatain wa doa ulang donga lil mukminina maring pira-pira wong mukmin lanang wal mukminati lan pira-pira wong mukmin wadon fil akhirati dalam khutbah ana aleni
dalam khutbah kang kaping dalam khutbah kang akhir. Di khutbah itu ada syaratnya. Kalau khutbah Jumat itu dilakukan sebelum sholat Jumat, ya. Di khutbah sholat wajib itu khutbahnya sebelum sholat. Ya, contohnya sholat Jumat ini ya. Kalau khutbah sholat sunnah itu khutbahnya setelah sholat, ya. Ya. Khutbah yang untuk sholat sunnah itu setelah sholat. Contohnya apa? Idul Fitri, Idul Adha itu kan khutbahnya setelah sholat ya. Ya. Nah, syarat khutbah ini ada memuji kepada Allah, ya. Ada sholawat, ada wasiat takwa, ya. Dalam dua rukun, dalam dua khutbah tadi ya. Kemudian kalau ayat Quran salah satunya ya, salah satu dari dua khutbah. Kalau doa untuk orang-orang mukmin khutbah yang terakhir ya, khutbah yang terakhir. Nah, kalau syahadat gimana syahadat? Syahadat dalam khutbah gimana? Itu tidak rukun ya, tapi apa? Pelengkap ya. Sebaiknya dibaca ya, syahadat itu. Nah, khutbah pakai bahasa Indonesia atau harus bahasa Arab? Gimana? Hah? Khutbah bahasa Arab semua sah ya? Sah ya. Nah, nanti yang penting saat membaca rukun-rukun lah ini yang keras ya, yang kira-kira minimal 40 orang dengar ya. Yang kira-kira apa? Nanti saat rukun-rukun ini ya, yang penting saat rukun-rukun ini ya. Kalau yang lain-lain, wah ono sing turu ya, ono sing gojekan ya, ono sing orang ngomong kayak khutbah sama sekali ya, tekone keri dan sebagainya ya. Nah, yang penting kan khutbah ini diperdengarkan ya 40 orang dan sholat Jumat juga 40 orang itu minimal ya, minimal. Ya. Di obat tidur yang paling apa? Khutbah ya. Khutbah Jumat kan udah turu kabeh ya. Ya. Nah, katanya negeri itu masih aman kalau saat khutbah Jumat orang itu masih bisa tidur ya. Ini guyonannya ya, guyonannya. Faslun ay hadza taksita iki iku fasal. Syurutul khutbataini utawi pira-pira syarat khutbah loro. Iku asratun ana 10. At-taharatu ya sesuci anil hadatsaini saking hadas loro, al-asghari ya kang cilik wal akbari lan kang gedhe, wa taharatu lan sesuci anil najasati saking najis fi thawbi ing dalem pakaian, wal badani lan badan, wal makani lan panggonan. Jadi syarat khutbah ini ya harus suci ya, suci hadas maupun najis. Ya. Di orang khutbah kan seakan-akan pengganti sholat ya. Kalau sholat zuhur itu kan 4 rakaat ya. Kalau sholat zuhur 4 rakaat. Nah, kalau sholat Jumat itu seakan-akan apa? Yang 2 rakaat itu pengganti ya, digantikan khutbah ya. Ya. Wa satrul aurati lan nutup aurat, wal qiyamu lan jumeneng al qadiri ing atase wong kang mampu, wal julusu lan lungguh bainahuma ing dalem antarane khutbatain faqat tumaninatis sholati dalam sakdure tumaninae sholat. Di khutbah itu harus berdiri ya, harus berdiri.
bagi yang mampu, karena nanti ada pemisahnya yaitu duduk di antara dua khutbah. Ya. Nah, khutbah itu kan sekali lagi ya seperti pengganti sholat ya, makanya harus menutup aurat. Nah, duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua khutbah ya, duduk di antara dua khutbah ini lebih lama daripada tumakninahnya sholat ya. Kalau tumakninahnya sholat kan minimal bacaan apa? Subhanallah. Selama itu. Tapi kalau tumakninahnya duduk di antara dua khutbah ini tambah lagi ya, lebih lama sedikit ya. Wal mu'alatu lan nuli bainahuma ing dalem antarane khutbatain. Wa baina sholatilan ing dalem antarane salat. Wa takuna lan ono apa khutbah bil arabiyyati kelawan bahasa Arab. Ayusmi alan yen aweh rungu sapa wong huma ing khutbatain arba'ina ing wong 40. Wa takuna lan yen ono apa khutbah kullu ayat kabeh khutbah iku fi waktu zuhri dalam waktu zuhur. Jadi yang bahasa Arab itu yang rukun-rukunnya saja ya, itu yang wajib ya. Kalau isi khutbah pakai bahasa setempat tidak apa-apa ya, bahasa lokal ya. Ya. Basa Romo, basa Jawa. Cah cilik-cilik sakniki wis ora pati paham basa Jawa nggih. Pokoknya kromo nggih. Ya. Padahal Indonesia sedang gencar-gencarnya apa? Mengangkat budaya lokal ya, mengangkat apa? Tradisi masyarakat ya. Di istilahnya kearifan lokal ya. Di masing-masing daerah punya identitas, masing-masing daerah punya apa? Punya sisi perbedaannya ya, sisi istimewanya ya, mungkin dari segi ekonominya misalnya pengrajin, kalau di Peragen apa? Terkenalnya apa? Kurungan manuk ya. Ya. Misalnya mungkin di tempat lain beda. Lain ladang, lain belalang, lain lepuk, lain ikannya. Beda daerah, beda adat istiadat ya, beda aturan, beda ya. Nah, kalau urusan agama itu ya Islam. Tapi Islam yang Ahlussunnah wal Jamaah itu yang pas ya. Nah, sebab banyak yang mengaku Islam ya, banyak yang memakai panji-panji Islam ya. Tapi Islamnya itu mungkin terlalu keras ya, terlalu ekstrim, terlalu terlalu ya, ada yang disisipi, ada yang dimanfaatkan dan sebagainya ya. Saya kira cukup ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.